بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang terkait dengan respon terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang yang memiliki karakter seperti orang-orang Yahudi yang Allah pesankan ketika merespon orang-orang tersebut adalah fa'fu wasfahu, hendaklah kalian memberikan maaf, bersikap sabar, berlapang dada, tunggu sampai Allah menurunkan ketetapannya buat mereka. Kemudian ditambahkan lagi untuk selalu menegakkan salat, karena salat itu bisa menjadi tameng, serta mengeluarkan zakat. Karena melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat itu adalah salah satu cara sukses ketika menghadapi orang-orang seperti mereka, serta diperintahkan oleh Allah dan dipesankan oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, di sisi Allah akan mendapatkan balasan dan Allah Maha mengetahui apa yang kita laksanakan. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qalu ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dari kata qala yaqulu, mereka hum qalu. Mereka berkata, apa perkataan mereka? La yadkhulal jannata, lan itu tidak akan pernah. Kalau pakai lan. La yadkhulal jannata, tidak akan pernah masuk surga, kata mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, illa man kana, kecuali dia itu adalah hudan, orang Yahudi, au nasara, atau orang Nasrani. Konteks ayat ini pada dasarnya adalah berkenaan dengan penduduk Madinah, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mengklaim bahwa surga itu khusus hanya buat mereka. Berarti bukan buat orang-orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tuh. Tapi dibantah oleh Allah. Tilka amaniyuhum. Semua itu adalah amani. Amani itu angan.
angan belaka mereka. Itu cuma mimpi mereka aja. Maka ada orang namanya amani. Amani itu bisa mimpi harapan, itu amani. Tilka amaniyuhum, itu cuma mimpi dan harapan mereka aja. Qul hatu burhanakum, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, hatu burhanakum, buktikan. Hatu itu artinya hadirkan. Burhan itu bukti, burhan. Buktikan klaim kalian itu in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang benar terhadap klaim dan pengakuan kalian. Ayat ini respon. Respon kepada siapa? Respon terhadap sikap sebagian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merendahkan dakwah Islam. Maka Allah merespon tuh dengan perkataan tersebut. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di sini? Yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ketiga suku Yahudi ini itu yang hidup pada zaman Rasulullah. Dan ketiga suku ini adalah suku-suku besar. Tetapi ketiga suku besar yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mereka yang selalu melakukan provokasi terhadap umat Islam. Sampai-sampai sebelum Nabi datang ke Madinah, yang diprovokasi itu dua suku, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu adalah keturunan dari Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini kakak adik dari nenek moyang yang sama. Tetapi konflik ini menjadi gambaran masih saudara aja itu bisa pecah, Pak. Tetapi pecahnya ini lama sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena dikompori oleh siapa? Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini orang-orang yang memiliki karakter yang seperti itu. Suka mengkompori dan memprovokasi. Yang tujuannya adalah supaya mereka dapat keuntungan. Mereka ini kan imigran. Datang ke Madinah, hidup di sana. Tetapi ketika ingin menguasai, maka salah satu cara mereka adalah mereka memprovokasi dan merampas. Dan ini yang terjadi di Palestina. Datang mereka sebagai imigran, lalu kemudian mengklaim bahwa tanah Palestina adalah tanah mereka. Jadi dari zaman dulu modelnya sudah seperti itu. Yang kedua, Nasrani. Yang dimaksud dengan Nasrani di sini yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini adalah Nasraninya Najran. Siapa Nasrani Najran itu? Nasrani umat Kristen yang hidup di wilayah Yaman. Yaman itu masih semenanjung Arabia dulu. Masuk kategori semenanjung Arabia. Dan pada zaman Nabi itu agama Kristen itu sudah masuk, Pak. Sebelum zaman Rasulullah itu sudah masuk pada abad kelima. Jadi abad kelima Kristen sudah ada di situ, di Madinah. Dan orang-orang Kristen yang ada di wilayah semenanjung Arabia, di Arab, itu ada di wilayah Najran, ada di wilayah Arab Utara, ada di wilayah Arab Selatan. Kalau Arab Utara ada misalnya Ghazan, Taglib tuh. Ada di wilayah Hijaz. Itu orang Kristen. Berarti komunitas Yahudi dan komunitas Kristen itu sudah ada sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Makanya nanti tidak heran ketika Nabi berada di Madinah, Nabi membangun perjanjian supaya mereka bersatu menghadapi kafir Quraisy tuh. Mereka membuat perjanjian, tapi yang membantah perjanjian tersebut, yang mengingkari perjanjian tersebut orang-orang Yahudi nanti. Malah bersekutu dengan orang-orang Arab menyerang umat Islam di
Madinah. Maka reputasi orang-orang Yahudi di Madinah itu jelek. Dan digambarkan di dalam Al-Quran dengan gambaran yang tidak baik. Nah, perlu Pak dibedakan. Kita ini seringkali menyamaratakan Yahudi, Bani Israel, dan Zionis. Beda itu. Bedakan. Kalau Bani Israel, ini Bani Israel, itu adalah kelompok etnik keturunan dari Nabi Yakub. Tidak semua Bani Israel Yahudi. Tapi orang Yahudi pasti keturunan Bani Israel. Itu satu tuh. Karena dia kelompok etnik keturunan dari Nabi Yakub. Karena keturunan dari Nabi Yakub tuh ada yang baik, ada yang tidak baik. Minhum zalimun li nafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya, ada yang soleh. Itu dari Bani Israel. Sementara Yahudi itu adalah tidak semua keturunan Bani Israel, tetapi penganut agama. Agama Yudaisme yang menyimpang. Kenapa disebut menyimpang? Karena memalsukan kitab Taurat. Satu. Jadi kitab Taurat itu dipalsukan apa? Dihapus ayat yang bicara tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ciri-cirinya dihapus oleh ulama-ulama mereka. Yang kedua, menolak kenabian Muhammad dan mengubah ritual-ritual peribadatan mereka. Maka dulu pernah kita bahas apa yang diubah hukum-hukumnya oleh mereka sesuai dengan keinginan mereka. Itu namanya Yahudi. Orang-orang Yahudi penganut agama Yudaisme ada yang baik, ada yang tidak baik. Semuanya jangan disamaratakan tuh. Ada yang baik, kadang-kala membela umat Islam tuh. Di Palestina ada kelompoknya. Ada yang tidak baik, yang fanatik. Kalau Zionis, nih yang jadi ideologinya Netanyahu itu, Benyamin, Netanyahu bukan Netanyahu ya, Benyamin Netanyahu itu Zionis tuh, yang memang punya ideologi ingin merampas tanah Palestina apapun dilakukan untuk mendapatkan tanah yang menurut mereka ribuan tahun sudah dijanjikan oleh Tuhan. Itu bahasanya begitu. Ini tanah dijanjikan. Al-ardul mawdu'ah. Al-ardul mawdu'ah yang dijanjikan Tuhan. Makanya mereka berupaya untuk mengambil. Nah, salah satunya adalah Gaza. Itu mau diambil oleh mereka. Nah, karena itu maka harus dibedakan. Kalau Bani Israel netral. Dia identitas etnik keturunan. Kalau Yahudi identitas agama yang menyimpang. Kalau disebutkan Yahudi di dalam Al-Quran, maka konotasinya negatif. Itu Pak ya, negatif. Kenapa? Berisi tentang penyimpangan dari orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan yang kedua, mengapa Al-Quran mengkritik mereka? Ini kan dikritik. Qul hatu burhanakum. Tunjukkan bukti kalau memang kau ini yang punya hak khusus terhadap surga. Buktikan. In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang benar dengan pengakuan kalian itu. Dan itu kata Allah, cuma angan-angan mereka aja. Itu Allah kritik klaim mereka. Dan kritik ini yang pertama adalah jangan kita terjerumus dalam sikap seperti sikapnya orang-orang Yahudi Nasrani yang mengklaim diri mereka itu punya kewenangan khusus terhadap surga. Artinya apa? Jangan Anda merasa paling benar. Tuh, kalau ditarik dalam konteks sekarang nih, jangan tiru karakter mereka yang merasa diri mereka paling benar dibandingkan yang lain tuh.
Maka dikritik tuh. Jangan ente merasa paling benar, jangan merasa paling soleh. Baru sholat tahajud aja udah merasa dirinya paling soleh. Aneh nih yang masuk surga nih. Anak sholat tahajud sampai jidat aneh nih hitam-hitam nih. Anak puasa Senin Kamis nggak pernah putus. Ingat Pak, Nabi pernah ditanya tuh, ya Rasul, amalan apa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Apa kata Nabi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Meskipun sholatnya hebat, tapi mulut masih merendahkan orang. Mulut masih suka bohong. Mulut masih suka memfitnah orang. Ente nggak akan masuk surga. Ente puasa nih luar biasa, tapi hati masih hasad sama orang. Hati masih benci, dendam sama orang. Makanya dulu pernah ada cerita Pak, Nabi yang cerita nih. Ketika lagi ngumpul dengan para sahabat, Nabi bilang, akan keluar dari lorong ini seorang. Dan dia adalah penghuni surga. Keluar orang itu, membawa sendalnya, habis wudu. Besoknya ketika Nabi lagi ngumpul dengan sahabat, dia bilang lagi, akan muncul lagi nih dari sini penduduk surga. Belum mati, sudah disebut penduduk surga. Muncul orang yang sama. Yang ketiga, ketika Nabi lagi ngumpul, dia bilang lagi, nanti dari sini akan keluar penduduk surga. Orang yang sama, Pak. Akhirnya ada sahabat Nabi yang ingin tahu apa sih rahasianya sampai dia termasuk penghuni surga meskipun belum meninggal. Pergilah dia ke rumah orang itu untuk menginap beberapa hari dengan alasan dia ada konflik dengan orang tuanya. Menginap. 3 hari Pak dia perhatiin tuh orang. Apa sih amalannya sampai dia penghuni surga belum meninggal dan Nabi bilang penghuni surga. Diamati sholatnya biasa aja. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi kalah. Zikirnya biasa seperti zikirnya kebanyakan kita. Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam kan, lantas jalan tuh. Artinya apa? Zikirnya itu enggak sebanyak para sahabat Nabi kalau zikir. Biasa aja. Sholat tahajud ya 2 rakaat lah. Enggak sampai bengkak-bengkak kaki seperti Rasulullah. Dan seterusnya seperti itu. Sampai di hari ketiga, dia bilang, saudaraku mohon maaf. Saya telah berbohong kepada engkau. Saya enggak ada masalah dengan keluarga saya. Saya cuma ingin tahu, Rasul pernah bilang, engkau penghuni surga, padahal engkau belum meninggal. Saya ingin tahu amalan apa. Apa dia bilang? Seperti yang kau lihat. Kama tara. Seperti yang kau lihat. Lalu dia bilang, tapi ada satu amalan yang ada dalam diri saya, yang saya laksanakan terus-menerus. Saya nggak pernah hasad sama orang lain. Nggak pernah iri hati dan dengki sama orang lain. Orang dapat rezeki, biasa aja, saya malah senang. Orang dapat kenikmatan, saya malah bahagia. Tidak susah terhadap kenikmatan orang. Oh, kata sahabat, ini mungkin yang menjadi penyebab kenapa dia menjadi penghuni surga sebelum dia meninggal. Artinya apa? Kalau Anda bersih hati Anda, meskipun sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, sedekahnya biasa, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga dilaksanakan, insya Allah Anda akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengklaim kita ini orang soleh, kita ini orang paling benar, jangan Pak. Akan muncul setan-setan baru tuh, merasa diri paling hebat sehingga yang lain dianggap rendah, yang lain disalahkan, yang lain dibid'ahkan. Kan ada kelompok yang suka bid'ahin orang tuh. Kita begini, bid'ah ente. Kita begini, ente keluar dari Islam. Oh, habis kita Pak dibilang bid'ah terus. Maulid dibilang bid'ah. Tahlilan bid'ah. Talqin setelah orang dikuburkan bid'ah. Habis kita dibid'ahkan. Kalau dikumpulin itu bisa 2 toples tuh. Saking banyaknya tuh kita dibid'ahkan. Padahal itu ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat. Jangan kita suka seperti itu tuh Pak. Yang kita perlu lakukan adalah memperbaiki diri kita. Maka Allah tantang. Yang ini bagus nih. Qul hatu burhanakum. Katakan. Hatu burhanakum. Buktikan dong.
kalau kau ini adalah penghuni surga, buktiin. Nah, di sini menjadi gambaran, Pak. Apa gambarannya? Yang pertama, kalau Anda mengatakan sesuatu harus ada buktinya. Kalau Anda mengklaim sesuatu harus ada buktinya. Kalau Anda bicara sesuatu harus ada dasar argumentasinya. Itu maksudnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Bapak pernah dengar Nabi Sulaiman kisahnya dengan burung hudhud? Pernah dengar, Pak? Itu dalam surah An-Naml khusus tuh bicara. Nabi Sulaiman itu kan termasuk nabi yang tidak ada sampai saat ini punya kekuasaan melebihi Nabi Sulaiman. Tentaranya bukan sembarang tentara, Pak. Tentaranya itu bangsa jin dan binatang. Ada nggak presiden yang seperti itu, Pak? Punya tentara bangsa jin dan binatang, termasuk orang juga, 3 dia punya tuh. Nabi Sulaiman punya. Nabi Sulaiman itu adalah nabi, kalau nerima informasi, dia nggak akan percaya dulu kalau belum ada buktinya. Itu umat Islam. Kalau ada orang ngomong A, B, C, D, dan ini membahayakan, jangan langsung percaya, Pak. Tabayun, periksa dulu tuh, seperti Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah. Yang nanti ditutup tuh oleh satu ayat Quran di dalam surat Al-Hujurat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang membawa informasi, kalian nggak tahu tuh orang itu seperti apa, integritasnya, akhlaknya, karakternya, dan informasinya bisa membahayakan nih, memecah belah. Fatabayyanu, periksa dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai dengan berita itu yang kau tidak periksa, kau bisa menimpakan satu kaum dan kau akan menyesal setelah menimpakan kepada kaum itu fitnah. Itu diingatkan oleh Allah. Datang burung hudhud. Padahal Nabi Sulaiman bilang, nanti kalau hudhud datang, lau adzibannahu aw la ya'tiyanni, saya akan memberikan hukuman kepada dia, atau saya tidak akan memberikan hukuman kepada dia kalau dia membawa satu berita. Alasannya tuh Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman bilang gitu? Karena hudhud pada saat ketika inspeksi dari Nabi Sulaiman nggak ada di situ, Pak. Berarti nggak patuh dia. Sama pimpinan harus patuh, Pak. Burung juga harus patuh tuh. Karena pemimpinnya Nabi Sulaiman. Maka kalau pemimpin bilang A, udah disepakati, ikut tuh. Ente kesel, nggak kesel, ikuti. Kenapa? Karena dia punya otoritas untuk jadi komandonya. Kalau enggak bahaya itu. Nah, Nabi Sulaiman langsung ketika burung hud datang, sebelum burung hud itu ditanya, burung hud bilang, ya Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, saya baru datang dari satu negeri. Yang negeri ini luar biasa. Punya istana yang luar biasa. Makmurnya luar biasa. Tapi sayang, ya'buduna syams, mereka menyembah matahari. Tuh. Apa Nabi Sulaiman percaya? Enggak. Dia buktikan dulu, dia cek benar enggak berita itu. Setelah cek, ternyata benar, baru Nabi Sulaiman ngambil tindakan. Buatlah surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kata bismillah itu sudah digunakan oleh Nabi Sulaiman. Ini surat dari Sulaiman. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya, jangan berlaku sombong. Wa'tuni muslimin, datanglah kamu dalam keadaan menyerahkan diri kepadaku. Ratu Saba orang bijak. Dia tidak langsung membalas dengan peperangan, bermusyawarah. Ini luar biasa ini. Kisah ini luar biasa pesannya. Pesan yang pertama adalah jangan langsung percaya kalau orang bawa sesuatu informasi. Periksa dulu. Setiap putusan harus didasari oleh data dan fakta. Itu Islam. Jangan mutusin tanpa data, menyesal nanti ente.
Datanya mana, faktanya apa, baru putuskan. Itu namanya manajemen, Pak. Harus berbasis data. Ini diajarkan dalam Islam. Kata Allah, buktikan burhan. Mana burhannya? Bukan Burhanuddin ya. Burhan. Burhan itu artinya bukti. Dan Sulaiman bukan Sulaiman ini nih. Sulaiman Nabi. Ini Sulaiman Imam. Imam Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman. Nah, kata menampilkan bukti diambil di dalam fikih. Oh, fikih, Pak. Jadi fikih Islam ini luar biasa ini. Kenapa? Karena sumbernya wahyu. Apa? Ente kalau mau nuduh orang, ijazahnya palsu misalnya. Misal, buktikan dong. Benar nggak? Dibuktikan nih. Diuji karbon, uji ini, ternyata tahunnya tahun sekarang, bukan tahun dulu. Misalnya, saya nggak bicarakan orang ya, tapi bicarakan kasus. Ini akhirnya, nah itu namanya bukti tuh, dia buktikan. Ini bukti A, B, C, nanti pengadilan harus memutuskan sesuai dengan bukti. Makanya seorang hakim itu nggak boleh nggak adil. Harus adil, maka kita nyebut hakim itu yang mulia. Karena orang memutuskan perkara, kalau dia tidak adil, maka kezaliman yang terjadi. Maka Nabi pernah ngingetin, al-hakim itu, qadiyani, hakim itu ada dua tuh. Satu di surga, satu di neraka tuh. Kalau nggak salah seperti itu. Artinya apa? Tanggung jawab seorang hakim itu berat, Pak. Kalau Anda masih goyah dengan suapan, masih goyah dengan harta dunia, jangan jadi hakim. Karena itu bagian dari godaannya. Nah, ketika kita ingin mengatakan sesuatu, maka harus ada pembuktian. Itu satu dalam peradilan. Makanya ada satu kaidah fikih. Yang kaidah fikih diambil dari hadis Rasulullah. Apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ini kaidah nih. Kalau kita belajar hukum pidana, hukum perdata di dalam Islam, pakai kaidah, yang kaidah ini dari Rasulullah. Hadis. Apa kata Nabi? Al-bayyinatu 'alal muddai. Bukti harus dihadirkan kepada yang gugat. Yang menggugat, hadirkan bukti. Ente ini ijazahnya palsu. Tuh, mana buktinya? 3. 1. Tadi yang saya sebutkan. Kalau dia ternyata membantah, wal yaminu 'ala man ankar. Sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Dia harus sumpah demi Allah. Maka muncullah sumpah pocong. Tuh. Kalau sumpah di pengadilan tidak lagi, sekarang orang kan ya zaman sekarang ya, meskipun dia bersumpah tetap aja dia nggak takut, Pak. Nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang seperti itu. Yang kedua, bukti, dalil, karena bukti artinya juga dalil. Itu harus dihadirkan ketika Anda menjadi seorang mufti, seorang pemberi fatwa hukum terhadap masyarakat. Maka tidak boleh kalau kita mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal tanpa ada bukti. Maka muncullah sumber hukum dalam Islam, Quran, Sunnah, dan seterusnya. Ada dalil-dalil yang sepakat itu belajarnya di usul fikih. Harus ada dalil. Itu Islam. Nggak boleh ngomong, Tuhan itu Esa, mana buktinya? Harus hadirkan buktinya. Itu yang tidak dilakukan oleh umat-umat yang lain. Nggak bisa menghadirkan bukti itu. Yang berikutnya, ketika kita berdakwah, nih Pak, dakwah. Bukan cuma sekedar ngomong. Anda harus membuktikan omongan Anda dengan argumen-argumen yang logis, Pak. Misalnya saya beri contoh. Sholatlah kalian, kata dakwah pendakwah. Anda harus jelaskan apa makna sholat, kenapa sholat itu penting. Jelaskan dong, supaya orang masuk di akalnya. Itu harus sholat. Kalau tidak sholat, masuk neraka. Jangan cuma diancam. Tapi harus jelaskan kenapa sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jelaskan dong. Itu baru da'i, Pak. Kalau da'i tidak bisa menjelaskan, ente belajar dulu ilmu-ilmu yang lain untuk memkuatkan
mempermudah orang lain bisa memahami kenapa sholat itu menjadi penting, kenapa sholat itu rukun, kenapa sholat itu fondasi agama. Jelaskan. Jangan cuma menghadirkan sesuatu tapi tidak bisa membuktikan. Ini yang dimaksud. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hadirkan bukti kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Itu pesannya tuh. Pesan yang kedua, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini jawabannya. Apa jawabannya di sini? Jawabannya untuk bisa selamat, kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah. Apa? Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, itu Islam. Aslama. Jadi syarat keselamatan di dalam Islam, di dalam agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah aslama. Aslama itu menjadi Islam, menyerahkan diri. Bukan cuma pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pengikut dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka adalah Muslim. Jadi nggak ada tuh agama Kristen, agama Yahudi. Maksudnya yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa itu Muslim, Nabi Isa itu Muslim, Ibrahim itu Muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Tuh Allah sebutkan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, seperti yang diklaim mereka. Tetapi, siapa dia? Hanifan muslima. Dia adalah orang yang bersih dan orang muslim. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Maka syarat universal keselamatan itu adalah al-islamu lillah. Menyerahkan diri kepada Allah. Dengan apa? Ibadah, Pak. Apa? Ibadah mahdhah, hubungan dengan Allah perbaiki. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan sebagainya perbaiki. Yang dianggap arkanul Islam, perbaiki. Yang kedua, ibadah diperbaiki, kekhusyuannya, keterikatannya dengan Allah. Dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kalau Anda ibadah kepada Allah, orientasinya cuma ke Allah, bukan yang lain. Anda sedekah bukan untuk jadi orang kaya. Kan sering tuh ada, kalau ente sedekah, Allah akan balas berlipat kali lipat. Bukan itu tujuan kita sedekah. Ada kan dai gitu, Pak ya? Jadi seakan-akan ada bertransaksi. Kalau ente sedekah motor, hilang motornya, nggak kembali duitnya. Akhirnya nggak percaya sama sedekah, Pak. Tidak, orang sedekah itu tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah, menjalankan perintah Allah. Sudah selesai, nggak usah ente cari yang lain. Soal balasannya itu urusan Allah. Allah mau balas seperti apa bukan urusan ente, itu urusan Allah. Itu ihsan. Apa itu ihsan? Lebih kepada spiritual. Kalau Islam lebih kepada ritual. Ritual itu maksudnya ibadah-ibadah, ente puasa tapi hati masih kotor, nggak diterima. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa alju. Berapa banyak orang yang puasa nggak diterima puasanya kecuali cuma lapar. Kenapa? Puasanya bukan karena Allah, tidak ada ihsan di dalam dirinya. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat tapi nggak dapat apapun dari sholatnya, illa ta'ab, kecuali capek doang. Kenapa? Sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak menghadirkan Allah. Itu ihsan. Maka muslim dan muhsin. Ini Allah bilang, untuk ente selamat di dunia ini, maka jadilah muslim wa muhsin. Bukan muhsin alatas. Muslim dan muhsin. Dulu ada tuh, saya punya guru, rawahu beruri wa muhsin. Misalnya beruri peso 5. Dan muhsin alatas. Ada guru bercanda begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah muhsin itu terkait dengan kesadaran Anda itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 2, muslim
dan muksin. Itu yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasul. Kalau Bapak baca nih hadis tuh, baik di Al-Arba'in An-Nawawiyah atau di kitab-kitab hadis, itu ada satu hadis. Yang hadis itu malaikat Jibril datang kepada Rasul. Yang malaikat Jibril itu mengajarkan 3 prinsip. Apa? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal Islam?" Itu satu tuh. Setelah Nabi jawab, "Ma huwal iman?" Dijawab oleh Nabi, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? 3. Iman, Islam, dan ihsan. Inilah prinsip dasar dari agama kita. Iman, harus Islam, harus ihsan. 3 baru Anda selamat. Mukmin, Muslim, muhsin. 3. Kalau cuma mukmin aja, belum tentu Anda Muslim. Orang beriman banyak, tapi belum tentu memperkuat imannya dengan ritual ibadah kepada Allah. Orang Muslim banyak tuh melakukan ritual, banyak yang sholat banyak, tapi sholatnya bukan karena Allah. Maka harus gabungkan, harus ada ihsan. Maka kata Allah, falahu ajruhu inda rabbi, kalau dia melakukan Islam wa ihsan sekaligus, falahu ajruhu inda rabbi, dia pasti akan dapatkan pahala dari Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Kapan? Di dunia dia enggak akan pernah sedih dan takut. Kenapa? Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Itu orang Islam. Apapun yang terjadi, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kecewa, tidak perlu mengeluh. 1. Yang kedua, tidak perlu khawatir pada saat ketika Anda mau keluar dari dunia ini. Sakaratul maut. Makanya kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, lurus, enggak berubah-ubah. Jadi yang dianggap istiqomah itu enggak berubah, Pak. Misalnya Anda sholat duha nih, jam 8 sholat duha, enggak pernah putus tuh, Pak. Itu namanya istiqomah. Tapi kalau Anda sholat duha baru 1 bulan tidak lagi sholat, itu enggak istiqomah namanya. Harus ulangi lagi. Kalau ingin istiqomah, itu bisa dimuliakan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, kata Allah, kalau orang-orang yang sudah muslim, mukmin dan muhsin, karena istiqomah bagian dari muhsin, maka tatanazzalu alaihimul malaika, pada saat ketika dia mau meninggal, malaikat turun tuh. Malaikat turun, dia jaga dia dari setan-setan yang ganggu. Karena pada saat ketika kita sakaratul maut, Pak, nanti ada 2 setan, Pak, yang akan datang hadir untuk menggoda kita. Yang satu menyerupai wajah ibu, satu menyerupai wajah bapak. Kata bapaknya, yang merupakan setan, menyerupai wajah bapaknya, keluar dari Islam, masuk agama Nasrani. Kalau dia tahu bahwa itu adalah setan, dia usir tuh. Lalu kemudian muncul yang kedua, menyerupai wajah ibu. Kalau ibu yang ngomong, pasti kita bisa berubah. Tapi kalau kita tahu ini adalah setan, kita usir. Tapi orang-orang beriman tuh, itu malaikat turun pada saat ketika itu, setan kabur, Pak. Nggak berani. Maka disitulah kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian sedih, jangan kalian takut. Kenapa? Kami di sini. Bahasanya begitu. Bukan kata fufu-fafa kepada Prabowo ya. Jangan takut Pak Prabowo, saya ada di sini. Bukan. Ini malaikat ada di situ, jaga nih. Lalu kemudian apa dia bilang? Wa absyiru bil jannah, diperlihatkan surga. Jadi orang, Pak, kalau udah mau meninggal, Pak, kalau dia orang baik, diperlihatkan nih, tempatmu di sini. Apa yang terjadi? Tersenyum dia. Oh, tersenyum. Kenapa? Dia senang karena tempatnya udah dikasih tahu. Tapi kalau diperlihatkan tempatnya di neraka, gelisah dia, Pak. Makanya jadikan
ketika kita meninggal sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah itu. Jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Itu pada saat sakaratul maut. Nanti pada saat ketika alam akhirat, Allah akan muliakan orang ini, akan ditempatkan di surga yang paling tertinggi, minasyuhada'i wassalihin wasyuhada'i, apalagi hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman dari siapa? Pertama syuhada, minal anbiya wasyuhada wassalihin. Nah, orang-orang seperti ini tuh tiga tuh, muslim, mukmin dan muhsin. Tepatnya Allah balas. Itu yang disebut falahu ajru wa inda rabbik. Dia pasti akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, mumpung kita masih hidup nih, benahi. Jadilah muslim yang mukmin dan muhsin. Artinya apa? Percaya kepada Allah dengan benar-benar percaya dan buktikan kepercayaan itu dengan melaksanakan semua perintah Allah. Ketika melaksanakan perintah Allah, jadikanlah niatnya semuanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari kedua ayat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok muslim, mukmin dan muhsin. Allahumma musta'an, Allahumma waffiq lil aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.